Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi an'amana bi nikmatil ijadi wal imdad wa hadana ila sabilir rasyad. Wassalatu wassalamu ala asyrafil ibad Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wattabi'ina min yawmina hadha ila yawmil ma'ad, amma ba'du. Al-mukarramun wal mukarramat, para asatid dan para sesepuh, bil khusus Bapak Ustadz Rahmani, Bapak Ustadz Ulim, di depan Bapak ini Ustadz yang Dada, ngegeser dulu. Bapak Ustadz Syihab, Bapak Ustadz Adi, dan mungkin para asatid lainnya yang saya tidak sebut, sesepuh Majelis Zikir Istiqamah, Bapak Haji Etik, Bapak-bapak, ibu-ibu, para hadirin dan hadirat segenap keluarga besar jamaah Majelis Zikir Istiqamah, mudah-mudahan semuanya ditetapkan dalam deretan ahli surganya Allah. Alhamdulillah, summa alhamdulillah, summa alhamdulillah. Pada kesempatan di malam yang mubarakah ini, yakni malam 10 Muharram atau Lailatul Ashura, kita bersama mendapatkan berbagai macam nikmat dan karunia yang tidak terhingga dari Allah. Yang pertama, kita semua masih ditakdirkan Allah menjadi umatnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Masih ditakdirkan panjang umur, sehatul afiyah, bisa jalan-jalan bareng, bisa rihlah bersama, makan bersama, berzikir bersama, bersolawat bersama, dan nikmat-nikmat lainnya yang tidak akan pernah bisa kita hitung. Jadi tidak ada ungkapan yang pantas untuk kita ucapkan terkecuali rasa syukur yang mendalam kehadiran Allah Subhanahu wa ta'ala. Nikmat Tuhanmu mana lagi yang mau kau dustakan? Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Semoga kumpulnya kita bersama malam hari ini disempurnakan Allah dengan nanti bersama-sama di surganya Allah bersama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Berbagai acara telah kita lalui, mulai dari acara lomba tadi siang ya. Mohon maaf saya tidak berpartisipasi. Acara tadi performanya ibu-ibu yang luar biasa. Luar biasa, apa biasa di luar saya nggak tahu. Katanya sih baru latihan sekali itu ya, Insya Allah. Itu baru sekali aja begitu itu. Kalau 20 kali latihannya bisa di Indosiar. TV One. Lanjut ratib, lanjut sholawat. Dengan suara merdunya para asatidz kita membacakannya. Dan tadi saya tersentuh ketika dibaca wastadi'u bi jamalin faqafil husni tafarraq. Hai umat Rasulullah, bermandilah kalian dengan keindahan beliau. Itu kalau terjemahan bebasnya. Faqafil husni tafarraq. Cahaya keindahannya Nabi itu nggak ada obatnya. Faqafil husni tafarraq.
Habib Ali Al-Habsyi ketika mengubah Maulid Simtud Duror itu, Bapak Ibu, beliau sedang dalam keadaan bucin berat, mabuk cinta dan kepayang kepada Nabi, sehingga gubahan Simtud Durornya begitu indah. Itu kondisi Habib Ali Al-Habsyi saat menggubah Maulid Simtud Duror. Jadi kalau kita yang membacanya secara istiqomah sampai tidak tersentuh, tidak bertambah cintanya kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tentu ada sesuatu yang perlu kita pertanyakan. Alhamdulillah, majelis zikir dan salawat al-istiqamah sudah berjalan berapa? 19 tahun. Semoga sesuai dengan doa, diberi nama istiqamah, Allah berikan istiqamah lahir batin, ya, barokah panjang umurnya, barokah ilmunya, barokah rizkinya, juga barokah keluarga dan putra putrinya, dijadikan dzurriyyatan thayyibah, putra putri yang saleh dan salihah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sekedar refresh, reminder, bahasa santrinya murojaah, mengulang memori kita kembali, ngaji kitab Riyadhus Shalihin yang biasa dikaji di Masjid Baitul Tahmid, bab zikir. Imam An-Nawawi dalam bab zikir menulis satu bab khusus, bab fadli hilaqi dzikri wan nadbi ila mulazamatiha wan nahyi an mufaraqatiha li ghairi udri. Bab tentang keutamaan halaqah. Hilaq itu jamak dari kata halaqah, majelis-majelis zikir, dan anjuran untuk selalu mulazamah, menetapi majelis zikir. Wan nahyi an mufaraqatiha li ghairi udhrin, dan larangan meninggalkan majelis zikir kecuali ada udzur. Hadisnya cukup panjang, riwayat Imam Bukhari di awal bab itu dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Dan dibaca kali yang guru kita di Zulfa, ya udah ya. Ini saya reminder saja. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, inna lillahi malaikatan yatufuna fit turuqi yaltamisuna ahlal dzikri. Sesungguhnya Allah itu punya malaikat yang khusus, tugasnya keliling muter di dunia ini mencari orang-orang yang ahli dzikir. Fa idza wajadu qauman yadhkuruna Allah ta'ala tanadaw halummu ila hajatikum. Kalau malaikat-malaikat yang ditugasi Allah keliling muter di dunia ini menemukan ada kaum, ada kelompok, ya, yang sedang bersama-sama berzikir, malaikat-malaikat itu saling memanggil-manggil. Halummu ila hajatikum, kemarilah kalian semua yang sedang berzikir untuk segera diijabah hajat kalian oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang mungkin hajatnya pengen utangnya lunas ada mungkin, yang hajatnya pengen sembuh sakitnya mungkin ada, yang hajatnya mungkin masih jomblo pengen cepat dapat jodohnya mungkin ada ya. Amin. Potongannya banyak yang jomblo ini soalnya. Dan hajat-hajat lainnya. Nah yang menarik, Bayar. ya, lalu malaikat melingkupi mereka dengan sayapnya sampai ke langit dunia. Ketika kemudian malaikat itu kembali menghadap Allah, Allah bertanya kepada malaikat-malaikat yang tugasnya
menemani dan mencatat orang-orang yang sedang berpikir bersama itu. Ini sekaligus jadi dalil hadis sahih dari kitab Riyadhus Shalihin. Kalau ada yang tanya apa dalilnya orang zikir bersama-sama, ini babnya. Allah nanya sama malaikat, padahal Allah sudah tahu. Nanyanya bukan karena nggak tahu, kata Nabi, wa huwa a'lam. Allah lebih tahu. Cuman cara Allah nanya malaikat itu untuk mendidik manusia supaya tahu. Ada dialog antara Allah dengan para malaikat. Allah tanya, malaikat itu hamba-hambaku itu tadi sedang pada ngapain? Allah udah pasti lebih tahu, tapi tanya. Mereka berzikir, bertasbih, bertahmid, memujimu ya Allah. Lalu Allah tanya lagi, apakah mereka berzikir, tasbih, tahmid, takbir itu mereka sudah pernah melihat aku? Belum ya Allah. Lalu kira-kira kalau mereka bisa melihatku bagaimana? Kata malaikat, kalau manusia yang berzikir itu bisa melihatku, pasti mereka lebih rajin lagi ibadahnya, lebih banyak lagi zikirnya. Lalu Allah tanya lagi, apa sih kira-kira yang menjadi tujuan zikir mereka? Malaikat jawab, mereka mengharap ridhomu dan kepengen dapat surgamu ya Allah. Allah tanya lagi, mereka udah pernah lihat surga belum? Kok bilang pengen masuk surga itu? Belum ada yang pernah lihat ya Allah. Kira-kira kata Allah, nanya lagi, kalau manusia itu bisa melihat surga bagaimana? Pasti ibadahnya, zikirnya lebih banyak lagi. Di hadisnya panjang. Jadi intinya pertama, keutamaan berzikir bersama itu hadisnya sahih. Dan terakhir ditutup di akhir hadis itu, ya, Allah bilang fa'ushhidukum anni qad ghafartu lahum. Saksikan hai para malaikat, aku betul-betul telah ampuni dosa mereka semua yang kumpul berzikir itu. Ini ada malaikat yang lebih, malaikatnya rada kritis, tapi ya Allah, apa? Di antara yang kumpul itu enggak semuanya niatnya karena Engkau. Ada yang datang niatnya bukan karena Engkau ya Allah. Kenapa emang dia? Bukan karena aku, dia datang ngumpul ke majelis zikir itu karena kabur lagi berantem sama istrinya, misalnya gitu, misalnya. Jadi nggak murni karena Allah, ada atau yang mungkin lagi ya. Kebanyakan gaya. Namanya siapa? Ya, gitu nggak balas, Pak. ditunjuk ya. Orang gini tuh orang siapa? Nah ini yang menarik apa kata Allah? Ya, andai kata di antara yang kumpul itu ada yang niatnya kurang ikhlas pun, kata Allah, humul julasa alladzi la yashqa bihim jalisun. Mereka itu orang-orang yang berzikir itu orang-orang yang kalau ada orang ikut duduk bersama mereka zikir, meskipun niatnya enggak ikhlas, mereka tetap beruntung, tetap dapat ampunan Allah, dapat berkahnya majelis zikir itu. Nah ini semoga menjadi semangat ya teman-teman semua untuk terus ya menghidupkan majelis istiqomah ini. Amin ya rabbal alamin. Kita sudah cukup panjang ini waktunya, jadi saya tidak juga mau panjang-panjang. Saya cuma mau tambah baca satu hadis lagi. Hadisnya saya temukan di kitab Al-Jami'us Shaghir karya Imam As-Suyuti. Nomor hadisnya sekitar nomor 1736 kalau nggak salah, nanti bisa dicek. Riwayat Abu Dawud dan At-Tirmidzi juga diriwayatkan oleh Imam Ahmad dalam kitab Musnadnya. Hadis yang akan saya baca ini sekaligus menjadi penutup ngaji malam ini adalah
hadis tentang keniscayaan diversity. Manusia itu diciptakan Allah berbeda-beda, tapi tetap min aslin wahidin, asalnya dari asal yang satu. Ya, karena semuanya dari Nabi Adam. Kata Nabi, riwayat hadis ini dari sahabat Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna Allah khalaqa Adama min qabdatin qabadaha min jami'il Takut no kan lihat lu. Jadi kalau ada orang ceramah baca hadis misalnya nggak perlu lihat kok masih hafal, itu sebetulnya ya, bukan karena dia hafalannya hebat, tapi orang kalau hafalannya kuat itu cuma karena dua hal. Pertama, supaya hafalan itu kuat, syaratnya cuma dua. Satu, jangan mikirin. Kalau orang hafalannya bagus, insya Allah nggak banyak mikirin. Nah, kedua, orang kalau hafalannya bagus, insya Allah karena sebab jarang diomelin istri. Kalau ada imam sholat, ada orang hafalannya gampang lupa itu, ya antara dua itu. Kebanyakan mikir utang atau diomelin istri. Alhamdulillah saya nggak dua-dua. Jahe. Polisi saya tadi nanya, banyak ibu yang datang nggak ada, banyak nggak banyak sedikit. Jahe. Saya takut diomelin, jangan soalnya. Kata Nabi, sesungguhnya Allah Ta'ala menciptakan Nabi Adam fisiknya, jasadnya, jasmaninya dari segenggam tanah yang Allah ambil dari semua unsur tanah yang ada di bumi. Ya, kalau ruhnya kan dari nurnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nabi Adam manusia pertama secara fisik, tetapi ruh yang pertama justru Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Faja'a banu Adam ala qadril ardi, ja'a minhumul ahmaru wal abyadu wal aswadu wa baina dhalik. Unsur tanah yang Allah ambil dari bumi untuk membuat fisik Nabi Adam itu, menurut sebagian riwayat jumlahnya 60 unsur semuanya, karena beliau yang menjadi nenek moyang manusia, jadi semua unsur tanahnya ada. Itu kenapa dalam Al-Quran kemudian ini berkaitan dengan kafarah. Orang kalau melanggar dosa, kafaratul uzma, seperti dosanya berhubungan suami istri dengan sengaja di siang hari bulan Ramadan, itu kan kafarahnya pertama itqu raqabah, membebaskan budak. Tapi budak udah nggak ada, gantinya apa? Fasyamu syahraini mutatabi'an, ganti puasa 2 bulan berturut-turut. Tapi kayaknya nggak mungkin bisa. Kenapa? Sebulan aja jebol, apalagi 2 bulan berturut. Terakhir, fa'it'amu sittina miskina, memberi makan 60 fakir. Kenapa Al-Quran menyebut 60 fakir miskin kafarahnya? Karena unsur tanah yang Allah pakai untuk bikin Nabi Adam 60. Jadi supaya semua unsur tanah asal usul manusia itu tercover dalam pembayaran kafarah. Ya. Maka karena 60 unsur ini ada pada Nabi Adam, nanti anak turunnya itu akan mewarisi masing-masing unsur. Warna kulitnya sesuai dengan unsur tanahnya. Ja'a minhumul ahmar, ada manusia yang kulitnya dominan kemerah-merahan. Orang Eropa, orang Amerika. Kenapa? Karena unsur tanah yang Allah pakai nyiptain mereka itu dominan tanahnya berwarna merah. Ada nggak tanah merah? Tanah Abang kata Pak Haji itu. Cuma di Tanah Abang udah nggak ada tanahnya, mall semua sekarang. Tanah kusir. Kuburan dong itu. Wal abyadu, ada orang yang kulitnya dominan putih, Cina, Jepang, Korea, K-pop, apalagi ya bangsa itu. Tanahnya banyak putihnya.
Wal aswadu, ada yang dominan hitam warna kulitnya karena unsur tanahnya hitam. Ini hadisnya sahih. Afrika dan lain-lain. Wa baina dzalik, ada juga orang yang kulitnya itu berwarna lain-lain selain yang tadi Nabi sebut. Indonesia ini nggak merah, nggak putih, nggak hitam. Apa ya? Sawo mateng apa kematengan? Antara itulah kalau bilang sukan kurang sopan ya. Ini di Al-Quran surat Ar-Rum sudah Allah sebut. Wa min ayatihi khalqus samawati wal ard wa ikhtilafu alsinatikum wa alwanikum. Di antara tanda kekuasaan Allah itu, Allah ciptakan langit bumi, Allah jadikan kalian manusia ini beda-beda suku, bangsa, warna kulit dan bahasanya. Ternyata asal usulnya dari unsur tanahnya dulu beda-beda. Jangan beda bangsa dan suku, beda warna kulit. Satu keluarga adik kakak saja warnanya bisa beda loh. Ada yang putihan, ada yang gelapan. Ya kan? Ini bukan masalah dulu mak bapaknya yang bikin waktu itu gelap, yang satu terang, keluar anaknya gelap sama terang. Emang dari sono unsur tanahnya sudah beda. Dan tidak hanya pengaruh kepada warna kulit, ras dan bahasa unsur tanah itu. Ini apa? Nabi mengatakan nanti pengaruh kepada sifat karakter. Wasahlu wal hazm. Ada manusia yang unsur tanahnya itu lembut, nanti lahir dia punya sifat pembawaan lemah. Wal hazlu, ada orang yang diciptakan dari unsur tanah yang keras, nanti lahir punya sifat pembawaan keras otak. Senggol dikit bacok. Kata orang Madura, macam tak celurit sampai. Iya, pokoknya ada lagi orang yang sifatnya ruwet. Nah, ini mungkin unsurnya tanah sengketa ini. Ruwet aja pokoknya. Tapi tidak sampai di situ. Yang lebih lagi kata Nabi, wat-thayyib wal khabith. Ada manusia yang diciptakan dari tanah yang subur, yang nanti dia ditakdirkan menjadi orang mukmin. Wal khabith, ada orang yang Allah ciptakan dari unsur tanah yang kering dan mati. Al khabith itu dimaknai oleh para ulama hadis tanah yang kering dan mati. Ya, kalau lihat Google kan tanah yang kering dan mati itu tanahnya kering, tandus, pecah-pecah, kotak. Kira-kira gambarnya begitu. Itu nanti yang jadi orang kafir, saudara-saudara. Nah, kalau soal kita ini lahir di mana, di kota apa, bahasa suku kita apa, kita nggak bisa rubah. Mau minimal udah dari sononya. Kita nggak pernah request. Yang orang Jawa, Sunda, mana-mana beda-beda, kita nggak bisa request, nggak bisa rubah. Tapi kalau pertanyaannya Pak, sifat bawaan bisa dirubah? Tidak bisa. Meskipun sifat unsur tanahnya itu keras, bisa berubah. Berubahnya dengan apa? Dengan iman dan ilmu. Buktinya apa? Buktinya orang jahiliyah biadabnya seperti itu. Nabi diutus Allah membawa iman dan ilmu, bisa berubah akhlaknya. Nah, ini bukti. Bahkan mahal guru para kiai di Jawa, Syekhana Muhammad Khalid Bangkalan Madura, beliau dalam autobiografi saya baca pernah bilang, saya ini sebagai orang Madura, watak bawaan saya keras. Jangan kaget orang Madura suka carot, itu emang wataknya keras. Dia sendiri bilang, saya ini aslinya keras orangnya, tapi alhamdulillah karena punya ilmu, mau ngaji, saya bisa punya sifat yang sabar seperti sekarang. Beliau mondoknya puluhan tahun, di Mekah puluhan tahun. Insya Allah. Lah ini iman dan ilmu. Terakhir, ini yang paling penting sebetulnya. Kita lahir di kota yang berbeda-beda, suku beda-beda. Itu
bukan asal tanah kita. Dari mana tanah kita diambil menciptakan? Bukan dari tempat kita lahir. Kita lahir di Jakarta, di Jawa, Sumatera, mana dan lain-lain. Itu kita hanya numpang lahir di situ. Aslinya tanah kita diambil dari mana? Itu nanti ketahuannya saat kita meninggal dan dikuburkan. Dari tanah itulah dulu kita diciptakan, kita mati, dikubur kembali ke tanah itu. Makanya sebaik-baik tanah di muka bumi adalah kota suci Makkah dan Madinah. Sebaik-baik manusia yang beruntung bisa mendampingi Rasulullah, makamnya adalah Sayyidina Abu Bakar dan Sayyidina Umar. Karena satu makam, tanahnya sama yang Allah ambil untuk ciptakan mereka. Ya, dulu saya ingat orang-orang tua kalau mau pergi ke tanah suci kan pamitan, walimatus safar. Itu nggak cuma pamitan minta maaf, minta doa. Mereka pamitannya benar-benar pamitan kayak nggak mau balik lagi. Kenapa? Karena ngerti hadisnya. Mereka niat kalau bisa meninggal di tanah suci. Nabi mengatakan dalam hadis, siapa orang beriman meninggal di Madinah, dikubur di Madinah, dia jadi tetanggaku. Insya Allah aman. Malaikat nggak macem-macem, nggak berani sama tetangga Nabi, beriku sama Nabi. Lalu ada sahabat yang tanya, kalau meninggalnya di Makkah, apalagi di Makkah, tetangganya Allah itu, maka kata Nabi. Kenapa? Baitullah, rumah Allah kan di Makkah, Ka'bah. Kalau belum ada kesempatan ke tanah suci, minimal kita kalau merasa udah deket ajalnya wasiat pesen. Kalau bisa nanti saya dikuburkan di komplek pemakaman yang banyak ulamanya, banyak orang solehnya, minimal jadi tetangganya ulama. Kalau kita menguburkan jenazah sambil menguruk tanahnya itu kan kita baca ayatnya, minha khalaqnakum wa fiha nu'idukum wa minha nukhrijukum taratan ukhra. Minha, dari tanah ini kami ciptakan kamu. Ya memang tanah itu yang kita dikubur di situ itu tanah yang diambil untuk bikin kita. Kami kembalikan lagi kalian meninggal, kubur di situ, nanti hari kiamat kami bangkitkan lagi kedua kalinya. Ya. Di asal-usul kita beda, ya. Kampung kita beda-beda pasti. Tapi itu nggak masalah. Yang penting bersama di jalan Allah, dan insya Allah nanti juga bersama di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Ini saja barangkali yang bisa saya sampaikan. Semoga manfaat dan kurang lebihnya mohon maaf. Hadani Allah wa iyyakum ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu, lakal syukru kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Assalatu wassalamu alayka ya sayyidi ya Rasulullah. Khudh biyadi wa qalat haylati adrikni ya Rasulullah. Allahumma inna nas'aluka wa natawassalu ilayka binabiyyika Muhammadin nabiyyir rahmah ya Rasulullah. Inna tawajjahna bika ila rabbina lituqda biha hajatuna. Allahumma fashafi'hu fina. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar.
Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. يا ربنا اعترفنا بأننا اعترفنا وأننا أسرفنا على لظى أشرفنا فاكتب علينا التوبة تغسل كل هوبة واستر لنا العورات وآمن الروعات واغفر لوالدينا ربي ومولودينا والآل والإخوان وسائر الخلال وكل ذي محبة أو جيرة أو صحبة والمسلمين أجمع آمين ربي أسمع فضلا وجودا منا لا باكتساب منا بالمصطفى الرسول نهضى بكل سول صلى وسلم ربي عليه عد العبد وآله وصحبه عداد الطرش صحبه والحمد لله في البدر والتنائي اللهم صل وسلم وبارك عليه